Halo, jumpa lagi. Di video kali ini saya akan memberikan beberapa informasi. Kemarin kita sudah sama-sama mendengarkan putusan sela yang dibacakan secara langsung oleh majelis pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas terdakwa Ferdy Sambo. Jadi teman-teman, kemarin majelis hakim menolak eksepsi yang diajukan oleh Ferdy Sambo maupun kuasa hukumnya. Jadi teman-teman, seperti video saya sebelumnya sudah memperkirakan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Ferdy Sambo ini akan ditolak, dan kemarin terbukti teman-teman, karena menurut saya dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum itu sudah jelas, sudah terstruktur, dan sudah sesuai dengan fakta dan peristiwa. Oleh karenanya di video ini saya akan berikan sedikit gambaran tahapan persidangan pada sidang tingkat pertama pada pengadilan negeri teman-teman. Yang pertama adalah dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Surat dakwaan ini dibuat oleh penuntut umum setelah menerima berkas perkara dari penyidik teman-teman. Nah, setelah pembacaan dakwaan, hakim kemudian berikan kesempatan kepada terdakwa untuk menanggapi dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum. Itu biasa dikenal dengan eksepsi. Nah, eksepsi ini diajukan oleh terdakwa teman-teman. Nah, setelah sidang eksepsi, sidang selanjutnya itu adalah tanggapan dari jaksa penuntut umum terhadap eksepsi yang diajukan oleh terdakwa. Nah, setelah tanggapan dari jaksa penuntut umum, sidang selanjutnya adalah putusan sela. Nah, putusan sela ini ada dua teman-teman. Putusan sela ini dari hakim apakah menolak eksepsi yang diajukan oleh terdakwa atau menerima eksepsi yang diajukan oleh terdakwa. Nah, apabila menolak, maka sidang dilanjutkan dengan pokok perkara. Namun apabila diterima, maka ada kesempatan untuk jaksa untuk kemudian mengajukan perlawanan ke pengadilan tinggi teman-teman. Nah, setelah putusan sela, maka masuk ke agenda pembahasan pokok perkara, mulai dengan pembuktian. Nah, di sidang pembuktian ini, menurut pasal 184 KUHP, ada 5 bukti, bukti yang dihadirkan di persidangan. Yang pertama adalah keterangan saksi, yang kedua adalah keterangan ahli, yang ketiga adalah bukti surat, yang keempat adalah petunjuk, dan yang kelima adalah keterangan terdakwa itu sendiri teman-teman. Nah, biasanya sidang pertama keterangan saksi ini dihadirkan oleh pihak korban terlebih dahulu, saksi yang memerankan terdakwa. Nah, setelah saksi dari korban atau saksi dari jaksa dihadirkan, selanjutnya saksi dari terdakwa, saksi yang meringankan. Terus kemudian yang keenam, setelah agenda pembuktian selesai, sidang dilanjutkan dengan pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Di agenda pembacaan tuntutan ini teman-teman, pada umumnya jaksa penuntut umum meminta kepada majelis hakim supaya terdakwa ini dihukum sesuai dengan perbuatannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, setelah mendengar tuntutan dari jaksa, kemudian hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa atau kuasa hukumnya untuk menanggapi tuntutan dari jaksa penuntut umum. Biasa dikenal dengan istilah pledoi. Nah, pledoi ini adalah pembelaan dari terdakwa teman-teman. Nah, setelah mendengar pembelaan dari terdakwa, hakim kemudian memberikan kesempatan kepada jaksa untuk menanggapi. Biasanya atau istilah dalam hukum itu adalah replik. Nah, setelah replik dari jaksa penuntut umum, hakim kemudian memberikan kesempatan sekali lagi kepada terdakwa. Biasanya dikenal dengan istilah duplik. Oke teman-teman, setelah pembacaan duplik dari terdakwa, agenda selanjutnya itu adalah musyawarah hakim teman-teman. Nah, di acara musyawarah hakim ini tidak dihadiri oleh para pihak, tidak dihadiri oleh jaksa penuntut umum maupun terdakwa atau kuasa hukumnya. Di sini adalah agenda khusus untuk majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Nah, setelah acara musyawarah hakim, biasanya waktu 2 minggu untuk memberikan kesempatan kepada hakim untuk menyusun putusan. Nah, agenda selanjutnya itu adalah putusan hakim. Nah, putusan hakim ini adalah vonis hakim yang diberikan kepada terdakwa. Apakah putusannya bebas atau putusannya itu adalah
vonis penjara, teman-teman. Saya kira itu dulu tahapan persidangan yang ada di pengadilan negeri khusus dalam perkara pidana, teman-teman. Oke, saya pikir sekian dulu. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.